Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ikhwanu. Kita teruskan lagi. Kemarin tentang masalah adabnya untuk suhbah, berteman. Wa ammal ikhwanu anapun utawi pira-pira dulur Islam, adapun saudara-saudara sama Islam. Wal asdiqa'u lan pira-pira sanak rakat saudara yang masih ada hubungan darah. Iku fa'alaika mongko iku wajib ing atase sira fihim ing dalam ikhwan lan asdiqa wazifatani utawi rong penggawean. Kalau tentang masalah saudara ya, saudara sama muslim maupun yang saudara punya hubungan darah, itu kita punya dua hal yang harus kita penuhi. Dua hal yang harus kita jaga benar. Ahad ihdahuma utawi salah sijine wazifatani iku antat lubayento nyupri siro. Yang pertama kita harus mencari awalan ing dalam kawitane syurutus suhbati ing pira-pira syarate kekancan. Yang pertama kita harus mengetahui syarat-syarat untuk berteman. Wasodaqati lan tegese kekancan. Jadi syarat untuk berteman itu kita harus pahami, harus kita ngerti supaya nanti dalam berteman itu menjadi pertemanan yang bagus, kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Falatu akhi mongko aja kancan sira ilaman angin wong yasluhu kang yuslihu kang bagusake sapa man lil ukhuwati maring demen ngejak seduluran wasodaqati lan ngejak kekancan. Jadi kita harus berteman. Kita harus berteman itu dengan orang-orang yang kira-kira memang mau berteman dengan kita dengan baik, berteman dengan sesuai dengan kaidah-kaidah pertemanan yang menjadikan pertemanan itu menjadi semakin kita menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Almar'u tawi wong suwiji, almar'u tawi awak-awakan, almar'u seseorang iku ala dini khalilihi netepi ngantase pekertine kekasih almar'u. Orang itu akan sesuai dengan kebiasaan temannya. Falyandur mongko angen-angen sira, falyandur mongko angen-angen, falyandur mongko becik angen-angen sapa ahadukum salah siji lira kabeh man ing wong yukhalilu kang kekancan sapa ahad ing man. Maka lihatlah seseorang itu bertemannya dengan siapa. Kalau bertemannya dengan orang yang baik, berarti mungkin dia bagian daripada orang yang baik. Tapi begitu juga kebalikannya, ketika bertemannya itu dengan orang-orang yang tidak baik, maka kemungkinan besar dia termasuk bagian orang yang tidak baik. Walaupun ada beberapa orang yang tugasnya memang masuk ke kelompok yang mungkin dianggap yang belum sesuai atau belum sejalan, tapi nanti punya tujuan untuk bisa mewarnai. Karena ada orang yang memang bisa untuk mewarnai, ya, mulawin, tapi kalau tidak kuat benar-benar malah bisa ke bawah ke sana, menjadi mulawan, terwarnai malah, itu malah berbahaya. Bukannya mau merubah teman untuk menjadi baik, malah yang sudah baik malah ke bawah menjadi tidak baik. Faida tolabta mongko nalikane nyupri sira ketika kita mencari rafiqan ing kanca liyakuna drapon ana sapa rafiq iku syarikuka kang ngancani ing sira fita'allumi ing dalem ngaji wa sahibaka lan tegese kancane ira fi amri dinika
ing dalam perkara agama sira wa dunya kalan dunya ira farai mongko ngreksa sira fihi ing dalam rafiq khamsah hisolin ing 5 pira-pira pakerti. Ketika kita mencari teman, supaya teman itu bisa benar-benar menjadi teman ketika kita belajar, menjadi teman benar-benar dalam urusan agama ataupun urusan dunia, maka kita harus bisa menjaga 5 hal. Kita harus benar-benar perhatikan 5 hal di bawah ini. Yang pertama, al-ula kang awal, yang pertama, iku al-aqlu, wong kang duweni akal. Pertama, kita berteman dengan orang yang benar-benar punya akal yang baik, akal yang kuat. Sebab fala khaira mongkorana kebagusan iku mujud, tidak ada kebaikan. Fala khaira mongkorana kebaikan iku fi suhbatil ahmaqi ing dalam kekancan bareng wong kang kumprung. Kita tidak punya kebaikan ketika kita berteman dengan orang-orang yang kumprung. Orang kumprung orang yang tidak punya akal. Maksudnya bukan orang gila, maksudnya akalnya nggak kepakai. Jadi di antara orang kumprung, orang ahmak itu adalah kalau menurut Imam Ghazali, yaitu orang yang tidak tahu, tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya itu orang tidak tahu. Man lam yadri, walam yadri, anahu lam yadri. Orang yang tidak paham, orang yang tidak tahu, dan dirinya juga tidak tahu kalau dirinya itu orang yang tidak tahu. Ini ahmak, dijauhi memang. Karena orang tersebut itu kadang agak, ketika didekati pun kurang bermanfaat. Ketika saya tahu, dia nggak sadar bahwa dirinya itu tidak tahu masalahnya. Jadi kita harus berteman, yang pertama yang perlu diperhatikan, bertemanlah dengan orang yang mempunyai akal, jangan orang ahmak. Fa'ilal waksyati, mongko maring ngersah wal qati'atilan pegot yarji'u balik opo akhiruha akhirnya suhbah. Sebab ketika kita berteman dengan orang yang ahmak, maka kita nanti yang terjadi kembalinya kita akan sering putus asa, kita akan menjadi orang yang sering menggersah, orang yang sering ngeresulah, selalu tidak pernah mensyukuri nikmat Allah dan seterusnya. Itu nanti membawanya ke sana. Wa asanu ahwalihi utai lebih bagusnya piro-piro penggaweane atau tingkah ahmak iku ayadurroka yen melarati apa ahwal ing sira. Wa huwa hale utawi ahmak iku yuridu ngarepake sapa Ahmad ayang faaka ing yen manfaat sapa ahmak ing sira. Nanti hal-hal yang baik mungkin dianggap hal baik bagi orang yang ahmak, orang kumprung, itu malah membahayakan bagi diri kita. Mungkin dia menghendaki untuk bisa memberikan manfaat kepada kita, tapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang malah membahayakan. Mungkin mengejak sesuatu pada kebaikan, padahal itu adalah kebaikan menurut mereka itu sebenarnya sudah melenceng dari agama, mungkin seperti itu. Ya, contohnya umpamanya ahmak ini, ahmak. Punya nomor cantik ini, togel bisa untuk dipasang. Sebar, kamu mau nggak saya kasih ini? Bagus banget ini. Ini nomor tembus ini. Ini ahmak ini seperti itu. Seolah-olah dia mau memberikan suatu kemanfaatan, tapi justru sesuatu yang diberikan itulah hal yang tidak baik. Dianggap itu adalah hal yang manfaat. Itu kan ya ahmak ya seperti itu. Wal adu utawi satru. Maka di sini ada hal yang perlu digarisbawahi ini. Wal adu utawi satru, musuh al aqilu kang duweni akal iku khairun lebih bagus minas sadiq itu mangsa ing kanca al ahmaqi kang kumprung. Musuh yang berakal, musuh yang cerdas itu lebih baik daripada teman tapi kumprung, teman tapi akalnya kosong. Maka masih mending punya musuh cerdas daripada teman yang akalnya kosong. Karena memang berpengaruh sekali. Kita ketika berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya akal cerdas, maka kita akan terpengaruh sekali. Tapi ketika kita kebetulan berteman dikelilingi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang ahmak, ya nanti nggak ada perkembangan. Bahkan mungkin kita bisa ketularan juga. Alhamdulillah. Qala ngendika sapa Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina akhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u masyahu kahadrin na'li bin na'li idza man na'lu hadza idza man na'lu hadza.
Nih syair ini. Idza manna luhadahu wa li syai'in minasyai'i maqayisu wa ashbahu wa lil qalbi 'ala al qalbi dalilu khina yalqahu. Ini syair. Fala tashab mongko aja ngancani sira akal jahli ing sedulur atau ing sedulur kang bodoh. Jangan kau berteman dengan orang-orang bodoh. Wa iya kalang reksa sira ing awak sira. Wa iyahu lan ing wong kang bodoh. Akal jahli. Fakam min jahilin mongko pirang-pirang banget utahe wong kang bodoh. Iku arda ngrusakake apa jahil. Haliman ing wong kang halim, wong kang aris. Hina wa akhahu ing dalam nalikane seduluran sapa dalam nalikane seduluran sapa wong ing jahil. Ing dalam nalikane seduluran sapa halim ing jahil. Banyak sekali orang-orang bodoh itu justru menjerumuskan orang-orang baik ketika kemudian berteman orang baik tersebut dengan orang-orang bodoh. Yokosu dan ukur sapa almar'u awa-awaan bil mar'i kelawan awa-awaan kang meneh. Diukur seseorang itu dengan orang lain yang menjadi temannya. Idza mal mar'u nalikane ngancani sapa wong ing mar'u masyahu apa idza mal mar'u nalikane ngancani ing mar'u apa masyahu barang kang nyerupani mar'u ing ma. Jadi orang itu diukur dengan orang lain, maunya yang menjadi temannya. Sebab orang itu akan menyerupai dengan teman yang dekat dengannya. Kalau dia itu dekat dengan seorang yang kebetulan tidak baik, maka kebetulan yang menjadi menjadikan akrabnya dia ya mungkin ketidakbaikan itu. Jadi seorang itu akan hati itu akan tergerak sesuai dengan kesamaan hobi, mungkin kesamaan pola pikir, kesamaan pandangan hidup atau kesamaan kebiasaan. Maka kemudian kalau kebiasaan itu tidak baik, kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu akan ketemu juga, nyambung juga dengan orang yang sama-sama punya kebiasaan tidak baik. Maka ketika orang yang kesamaannya itu adalah kesamaan tidak baik kemudian bertemu terus, maka ya terus. Kemudian kalau ada orang yang kebetulan baik, tapi kemudian berteman dengan orang yang tidak baik, itu kemungkinan paling besarnya itu orang yang baik itu akan menjadi tidak baik. Ya gitu. Bahkan min jahilin arda haliman hina akhahu. Kahadrin nakli kaya oleh nganceri sandal bin nakli kelawan sandal kang meneh. Idza man naklu krana ngancerine sandal karena ngancerine naklu sandal hadahu tegese nganceri apa na'al ing na'al. Seperti halnya menyesuaikannya sandal antara kanan kiri itu selalu disesuaikan. Begitu juga seseorang itu akan menyesuaikan dengan yang sesuai. Kalau nanti yang satu kanan, yang satunya kanan juga, maka nggak akan enak. Kalau yang satu itu senangnya ngaji, sementara yang satu itu senangnya mancing, mamanya. Nanti nggak akan nyambung. Yang satu ngajak mancing, yang satu enggak, ngaji saja. Maka nggak akan bisa nyambung. Orang senang mancing nanti pasti akan berteman dengan orang yang yang sama-sama senang mancing, kan gitu. Sementara orang yang senang ngaji maka akan senang bersama dengan orang-orang yang senang ngaji. Kahadrin na'li bin na'li. Seperti menyesuaikannya sandal dengan sandal satunya lagi. Sebab tidak ada sandal dengan sandal kok kanan sama kanan kemudian menjadi enak dipakai, itu enggak. Atau kemudian dari sisi modelnya, satu model capit, yang satu model selop, ya enggak enak untuk dipakai. Yang satu selop ya satunya selop juga, yang satu pakai capit, yang satunya capit juga. Itu seperti itu. Wali syai lan iku kadhe suwi-wiji minasyai saking suwi-wiji maqayisu utawi pira-pira ukuran wa asbahu lan pira-pira serupan. Setiap sesuatu itu punya ukuran dan punya kesamaan. Walil qalbi lan iku kadhe ati
alal qalbi ngatasé ati dalilun utawi pertanda hina yalqahu nalikane ketemu apa qalbun ing alqalb. Hati itu akan cepat tersambung ketika punya kesamaan dengan hati yang sesuai. Kalau hati yang tidak sesuai, maka akan sulit lama tidak tersambung. Karena ya itu tadi, seseorang ketika kemudian bertemu dengan seorang lain kemudian punya kesamaan dalam hal kebiasaan, punya kesamaan dalam pandangan, punya kesamaan dalam pola pikir, maka akan cepat menjadi berteman. Tapi kemudian kalau yang satunya itu punya pola pikir yang beda dengan yang satunya lagi, maka dia akan tidak bisa sejalan. Ya seperti sandal yang kemudian itu menjadi apa namanya? Tidak seimbang, yang satu kanan itu selop, yang sementara yang kiri itu capit, dan seterusnya. Ini syair luar biasa nih. Wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wa akhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u masyahu kahadwin na'li bin na'li idza man na'lu hadahu wali syai'i minasyai'i maqayisun wa asbahu walil qalbi 'alal qalbi dalilu hina yalqahu. Nih syair yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Atsaniyatu dari syurutus suhbah, syarat yang untuk berteman yang kedua. Atsaniyatu dari kaping pindho iku husnul khuluqi, bagusnya pekerti. Syarat dari pertemanan ya, yang pertama tadi kita yang pertama apa yang tadi apa akalnya kuat. Sekarang yang kedua bagus pekertinya. Jadi ketika kita mau berteman, kita mau mencari teman untuk bisa menjadi teman dalam ngaji, teman dalam apa urusan agama ataupun dunia, maka kita harus benar-benar perhatikan 5 hal. Pertama, akalnya kuat, akalnya bagus, cerdas. Yang kedua, husnul khuluqi, bagus perilakunya. Fala tashab mongko aja ngancani sira man ing wong saa kang ala apa khuluquhu pekertine man. Maka jangan kita berteman, kita jadikan teman dengan orang yang pekertinya atau budi pekertinya itu jelek. Cukup kita kenal gitu saja, jangan sampai berteman yang beda ya. Kenal dengan berteman itu beda. Kalau kita kenal, kita sapa seperlunya, kita kemudian lewat, kita mungkin duduk bersama, tapi bukan teman. Kalau teman itu akan sangat berpengaruh dengan perilaku kita masalahnya. Wa huwa utaiman iku alladzi wong la yamliku kang ora nguasani sapa man nafsahu ing nafsune man indal ghadabi indal nalikane ghadab indal nalikane kesuh wasyahwati lan syahwat. Yang dimaksud orang yang jelek pekertinya itu siapa? Yaitu orang yang tidak menguasai dirinya sendiri ketika marah ataupun ketika syahwat. Orang yang ketika marah ataupun syahwat tidak menguasai dirinya sendiri, itu sudah cukup disebut sebagai orang yang su'ul khuluq, orang yang akhlaknya tidak baik. Jadi ketika ghadab, ketika marah, kemudian ketika syahwat, maka akan kelihatan orang tersebut hebat atau tidaknya. Ketika kemudian pada saat dia itu posisinya itu memang pantas sekali, kemudian dia marah-marah dan sebagainya, tapi dia tetap sabar. Atau kemudian dalam beberapa godaan hal-hal yang mungkin itu adalah menimbulkan sesuatu yang bentuknya syahwat. Syahwat di sini bisa saja syahwat hawa nafsu atau syahwat keinginan ataupun syahwat-syahwat pada makanan dan sebagainya, tapi dia bisa menguasai diri, ya itulah teman yang pekertinya ya, yang akhlaknya baik. Waqad jama'ahu lan teman-teman ngumpulake ing husnul khuluq sapa Alqamatu Al-Ataridi, Syekh Alqamah Al-Ataridi rahimahullah taala fi wasiyatihi ing dalam wasiate Alqamah Al-Ataridi Alqamah Al-Ataridi libnihi maring putrane Alqamah lama hadarathu ing dalam sumangsane tumeka ing Syekh Alqamah apa al-wafatu tengerepati. Cukup apa yang disampaikan oleh Alqamah Al-Ataridi kepada putranya, wasiat beliau kepada putranya ketika mendekati ajal, mendekati wafatnya. Faqala mongko ngendika sapa Alqamah,
Ya bunayya he anak ingsun. Idza aradta nalikane ngarepno sira suhbata insanin ing ngancani menungso. Anakku, ketika engkau hendak berteman dengan seseorang, fashab mongko ngancanono sira, maka bertemanlah kamu man ing wong kepada seorang idza khadamta nalikane ngladeni sira ing man sonaka mongko jaga sapa man ing sira. Maka bertemanlah kamu dengan seorang yang ketika orang itu kemudian kamu khidmai, kamu ladeni, maka dia bisa menjaga dirimu. Wa in suhbatahu lan lamun ngancani sapa sira ing man zanaka mais-maisi sapa zanaka mongko mais-maisi sapa man ing sira. Ketika kamu berteman dengannya, maka dia akan bisa memperindah dirimu, ya gitu. Wa ing qa'adat lan lamun to rupek bika kelawan sira apa muknatun perbiaya manaka mongko ngingoni sapa man ing sira. Ketika kemudian kamu ada kesulitan, mungkin kesulitan masalah biaya dan sebagainya, kesulitan masalah hal-hal yang sifatnya kebutuhan, maka dia akan menanggung pada kecukupan biayamu. Ishab ngoncanana sira man ing wong bertemanlah dengan seorang idza madatta nalikane ndawakake sira yadaka ing tanganira bi khairin kelawan kebagusan maddaha mongko ndawakake sapa man ing yad. Bertemanlah kamu dengan orang yang ketika kamu menolongnya maka dia pun akan terus kemudian menolongmu, ya gitu. Gampangannya seperti itu. Wa in ro'a lan lamun ningali sapa man mingka saking sira hasanatan ing kebagusan addaha mongko ngitung sapa man ing hasanah. Wa in ro'a lan lamun ningali sapa man mingka saking sira sayiatan ing kejelekan saddaha mongko nutupi sapa man ing sayiah. Bertemanlah kamu dengan seseorang yang ketika melihat kebaikan dari dirimu selalu diingat kebaikan itu, selalu dihitung kebaikan itu. Dan ketika orang tersebut melihat kejelekan dari dirimu, kemudian langsung tutupi, bahkan dilupakan. Ini orang yang baik sekali ini. Kebanyakan orang hanya mengingat kebaikan pada orang lain, ya, sementara kemudian kejelekannya dia pada orang lain nggak pernah diingat-ingat. Nah, teman yang baik itu, teman yang ketika ada kebaikan, itu diingat terus. Wah, dia orang baik padaku. Dia baiknya padaku ini. Dihitung terus. Kejelekannya, nggak ada, saya lupa. Nggak ada kejelekan dia. Dia itu baik terus sama saya. Walaupun mungkin ada kejelekan tapi langsung dia lupa. Luar biasa. Ini orang yang bertemu dengan orang seperti ini. Jadikan teman bener ini. Karena dia sahabat yang baik sekali. Ishab mengko ishab lan ngancana sira man ing wong. Idza qulta nalikane ngucap sapa sira saddaqa mengko benerake sapa man qaulaka ing ucapan sira. Wa idza hawal talan nalikane nandangi sira amron ing perkara maroka mongko ndadekake pemimpin sapa man ing sira. Wa in tanaza'tuma lan nalikane persulayan sira karo fisya ing dalam sewiji-wiji atharoka mongko dinginake sapa man ing sira. Bertemanlah kamu dengan orang yang ketika kamu bicara itu dia membenarkan. Kalau itu adalah sesuatu yang benar, dia langsung orang yang menguatkan kebenaran itu. Kalau mamanya itu ucapan itu salah, kemudian dia yang membenarkannya. Dan ketika kemudian kamu akan melakukan sesuatu hal yang mungkin itu rencana-rencana yang baik, dia akan menjadikan kamu sebagai pemimpin. Dia percayakan. Dan ketika ada perselisihan antara kamu berdua dalam suatu hal, maka dia akan mendahulukan dirimu. Ini orang baik ya. Wa qala ngendika sapa Ali Yun, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Rajasan ing bahar rojas. In akhakal haq
Inna akhakal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibu zamani wa man idza raibu zamani wa man idza raibu zamani soda'ak syatata fika samlahu liyajma'ak. Ini syair. Inna akhoka sak temene sedulur ira. Sak temene sedulur ira. Sesungguhnya saudaramu al-haqqo kang hak. Iku man wong kana kang ono sapa man iku ma'aka sertane sira. Waman lan wong ya duru kang gawe melarat sapa man nafsahu ing awak dhewe man liyang fa'aka drapon nulungi atau drapon manfaat ataupun nulungi sapa man ing sira. Jadi yang dimaksud teman yang baik, yang nyata, yang hakiki, yang sejati itu adalah orang yang selalu bersamamu. Dan orang tersebut itu bisa untuk menyediakan dirinya sendiri untuk kemanfaatan kita. Bahkan dia rela untuk menjadikan dirinya sebagai tameng untuk keselamatan kita. Luar biasa. Ini teman yang seperti ini ya, teman yang sejati, saudara yang sejati ini. Waman lan wong idza raibuz zamani nalikane nyegah apa bilaine zaman. Sadda'aka tegese ngalang-alangi apa raibuz zaman ing sira. Syatata mongko misahake sapa man fika ing dalam sira samlahu ing barang kang ing barang kumpule man liyajma'aka drapon kumpul sapa man ing sira. Jadi teman sejati itu adalah orang yang ketika terhalang dengan adanya sesuatu yang menghalangi, mungkin waktu atau apa saja, dia akan memisahkan dengan apa saja demi berkumpul dengan engkau. Itulah saudara yang sejati. Itu hal-hal yang memang kalau kita mau berteman, kita perhatikan benar syarat-syarat pertemanan supaya dalam berteman itu kita bisa mendapatkan syafaat daripada pertemanan. Artinya teman itu nanti dalam suatu kisah, kalau orang kemudian sering dalam satu kebaikan terus-menerus, kemudian ketika di dunia mungkin dia selalu berjamaah bersama, dia selalu ngaji bersama, dia kemudian berbuat baik bersama dalam satu jamaah, kemudian setelah itu saling pada saatnya kemudian meninggal terus meninggal, semuanya meninggal. Pada saat dibangunkan besok di hari kiamat, kemudian dihisab dan kemudian semuanya masuk surga. Ada beberapa teman yang mungkin menjadi diingat, saya dulu punya teman, di mana ini? Dicari di surga, tidak ketemu. Ada yang matur kepada Allah, ya Rabb, saya di dunia punya teman ketika saya berbuat baik sehingga saya dapat pahala surga. Ketika ngaji selalu bersama, ketika ini selalu bersama, ketika berjamaah selalu bersama. Kok saya nggak kelihatan? Di mana dia ya Rabb? Coba dicari. Saya sudah nyari kemana-mana nggak ketemu. Coba silakan keluar. Coba cari. Jangan-jangan dia ada di neraka. Kita cari ke neraka. Ternyata benar. Umpamanya, naudzubillah, teman itu ada di neraka. Kemudian si orang tersebut yang menjadi teman ini akan memohon kepada Allah untuk bisa menolong temannya yang di neraka ini. Inilah syafaat dari seorang teman itu bisa terjadi sampai seperti itu ketika besok di hari kiamat. Bisa diselamatkan oleh siapa? Oleh temannya yang ketika memang di alam dunia itu sudah saling berteman dalam kebaikan. Maka tadi disampaikan, untuk mencari teman, supaya teman itu benar-benar menjadi teman di dalam ngaji, teman di dalam kebaikan urusan agama kita, urusan dunia kita, maka yang perlu diperhatikan 5 hal. Pertama, akalnya kuat, cerdas, akalnya baik. Yang kedua, bahkan sampai disebutkan masih mending musuh yang punya akal cerdas, punya akal yang kuat, itu masih lebih baik daripada teman tapi ahmak, teman tapi kosong pikirannya, nggak ada manfaatnya itu. Ya Allah, itu sampai seperti itu. Jadi musuh kalau musuhnya cerdas itu masih bisa ada kebaikannya.
daripada teman tapi ahmak. Karena ahmak itu Imam Ghazali kan menyampaikan yang pertama rajulun yadri wa yadri anahu yadri. Ini alim namanya. Bertanyalah kepada mereka ini. Yang kedua rajulun yadri walam yadri anahu yadri, ini ghafil. Orang yang tahu tapi dia lupa kalau dirinya itu orang tahu. Ghafil ini. Ini perlu diingatkan. Yang ketiga, rajulun lam yadri wa yadri anahu yadri. Yang ketiga ini adalah orang yang tidak tahu tapi dia paham, dia tahu, dia sadar bahwa dirinya itu tidak tahu. Maka dia alimu, beri pelajaran. Jak ngaji, diberitahu. Nih, masih ada kesempatan untuk bisa tahu. Tapi yang ketiga yang paling parah, yang keempat yang paling parah. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya itu orang yang tidak tahu. Nah, ini ahmak, jauhi. Jauhi. Memang nggak ada manfaatnya dengan orang-orang ahmak ini. Atsalitsu as-shalahu fala tashab fasikon wallahu alam bisawab. Ada 5 syarat untuk seseorang itu bisa punya teman yang sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa menjadi penolong besok sampai di hari kiamat, bisa memberikan syafaat ketika kita benar-benar memperhatikan 5 hal. Yang 2 tadi sudah disampaikan, akalnya kuat, bagus akhlaknya. Yang ketiga, keempat, dan kelima mudah-mudahan bisa disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin seperti itu untuk pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi keterangan yang bermanfaat. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqah wal khatim lima sabaqah nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.